Kisah Kitab Petunjuk yang tercetak kalahkan yang hidup. Buah karya Denny J.A. Bulan menangis di tinggi malam, malam resah memeluk bulan. Pecah sudah ikatan keluarga, seorang ayah dan putri tercinta. Bukan karena cinta memburuk, tapi efek kitab petunjuk. Sang putri Lina namanya, berwajah sutra, berhati baja, berpikir kritis, berpetualang selalu. Tak ingin diatur kitab masa lalu. Sang ayah kuat melindungi titahnya. Hidup tak hanya di bumi. Siapkan hidup setelah mati. Itulah hidup sejati. Lebih abadi, kitab petunjuk harus ditaati. Mereka saling mencerca, tapi hati saling luka. Mata mereka saling menyala, tapi hati saling mencinta. Kitab petunjuk memisahkan mereka. Yang dihafal ayah luar kepala, kitab dari zaman bahela. Menurut ayah, kitab untuk kapan saja. Tersebutlah berabad lampau nun di sana. Hidup seorang pujangga ternama. Ia pujaan manusia, kesayangan alam semesta. Ia pandai perang, dicintai wanita, banyak harta dan suka berderma. Dikuasainya langit dan bumi, dicintai umatnya sepenuh hati. Walau kekayaannya melebihi samudra, ia hidup sederhana. Walau sawahnya berkolam susu, ia sangat tawadu. Walau kadang daerahnya bersalju, berkelimpahan roti dan keju. Segala ihwal ia punya solusi. Yang tersurat dan tersirat ia pahami. Ia tempat orang bertanya, terutama yang hatinya merana. Tapi usia sudah menua. Hidup tak lagi lama, rakyatnya resah gelisah, tak ingin sang pujangga cepat berpisah. Para tetua mencari solusi. Dicari cara agar sang pujangga abadi. Aha, ayo pindahkan akal dan hati pujangga menjadi kitab petunjuk untuk manusia. Berkumpullah juri tulis seluruh negeri. Semua ilmu dan petuah digali. Tiada tersisa sedikit jua dari pujangga. Semua ditulis, bisa dibaca. Pujangga tiada, tapi kitab petunjuk tersedia. Pujangga mangkat, tapi kitab petunjuk jadi pengikat. Malam itu seluruh negeri bersumpah
jingkrak bersama, ikrar pun tumpah. Mereka teteskan darah tanda setia kepada kitab sang pujangga. Dengan obor, kur mereka menari dengan mantra. Jang jing jung kitab kita jungjung, kang king kung kitab kita dukung. Jang jing jung kitab kita jungjung, kang king kung kitab kita dukung. Seluruh negeri malam ini kur bersama, yang tua dan yang muda. Jang jing jung kitab kita jungjung, kang king kung kitab kita dukung. Jang jing jung kitab kita jungjung, kang king kung kitab kita dukung. Demikianlah awal mula kitab petunjuk. Bagi apa saja ia dirujuk, semua masalah tuntas dibahas, tiada ada yang luput dikupas. Kitab pun dihafal dan dipelajari, di setiap pelosok ada yang ahli. Derajatnya meningkat menjadi suci, pantang diingkari. Aku punya masalah dunia. Oh, buka kitab halaman 5. Kami ingin tahu surga. Oh, buka kitab halaman 33. Bagaimana soal waris untuk anakku? Buka kitab halaman 10. Yang remaja ingin tahu soal senggama, lihat kitab halaman 25. Yang tua ingin tahu neraka ganas, silahkan cek di halaman 11. Yang bocah suka kencing di celana, lihat kitab halaman 3. Semua ada, semua tersedia. Zaman damai dan hati tentram. Semua masalah tuntas dan katam. Kitab petunjuk semakin sakti, puja-puji makin menjadi. Namun abad dan abad berlalu, zaman berubah ke tatanan baru. Yang ini boleh walau dulu tabu, yang dulu pasti kini malah ragu. Kuda berganti pesawat udara, olah sambung berganti handphone Samsung, seragam berganti beragam, umat berganti warga negara. Melewati abad demi abad, melampaui gunung dan lautan, kita pun sampai ke tangan sang ayah. Sejak kecil Lina diajar hafal luar kepala. Ta 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 ti tu tu ta ta. Begitulah kitab petunjuk Lina Eja. Tapi kini Lina sudah dewasa. Dilihatnya dunia yang berwarni-warna. Oh, dunia nyata seluas cakrawala. Lebih kompleks dari kitab lama, lebih menakjubkan, segar baru tumbuh. Soal sejarah dan alam semesta,
Lina dan ayah sering berbantah soal makanan dan pakaian. Lina dan ayah suka simpang jalan. Soal partai dan isu sosial, Lina dan ayah bahkan frontal. Ayah selalu merujuk kitab lama, sedang Lina senang dunia nyata. Puncak kemarahan pun tiba. Tiada lain itu soal cinta. Seorang pria akan melamar yang selama ini didengar ayah samar-samar. Jangan lanjutkan, Lina. Hentikan. Bangku meloncat seperti ikan. Dibukanya kitab petunjuk itu. Halaman ketiga, halaman 10. Baca ini. Baca itu. Kaki ayah bergetar. Dosa menjadi kilat menyambar. Ini terlarang. Alang kepalang. Lina menjawab dengan getar yang sama. Ayah melarang, padahal belum berjumpa, juga belum tahu riwayatnya. Bahkan tak tahu namanya siapa. Bagaimana bisa? Mengapa ayah tak ajak ia bicara dulu? Menyambung rasa berbagi ilmu. Dunia sudah berubah. Katak sudah menjadi lebah. Lina, kitab ini sudah bicara terang. Apa yang boleh, apa dilarang. Tapi ayah, ia manusia. Ia nyata. Itu kitab zaman bahela. Ayah semakin marah, gebrak meja. Boleh? Kurang ajar ke saya. Tapi jangan ke kitab lama. Lina ke kamar menutup pintu. Boleh tak memahami aku, tapi jangan menghina akal dan ilmu. Hari berganti tanggal. Ayah semakin sebal. Tiada berputus asa. Lina terus upaya. Lina mencari jawab. Apa yang termaktub di kitab dari 3 ahli yang ditanya, peroleh 3 jawab berbeda. Yang ke-1 berkata, Kitab itu seperti pelangi, ia berwarna-warni. Jika kau suka biru, tafsirmu akan juga biru. Yang kedua berkata, Kitab itu harga mati, jangan berani ingkari. Ikuti kata per kata, jangan coba bersilat makna. Yang ketiga berkata, Kitab itu dunia sastrawi, hanya pemberi inspirasi, jangan jadikan dasar hukum. Ini bukan zaman kuda gigit kumkum. semakin banyak yang ditanya, semakin beragam jawabnya. Lina datang lagi menemani ayah. Didekatinya dengan cara berbeda.
Tapi soal yang dilarang kitab lama, ayah tak pernah goyah. Kepada calon suami, Lina sampaikan berita. Ayah menolak tiada cela. Sang calon menjawab, dibandingkan kitab, cinta itu lebih tua. Kita ikuti yang lebih tua, itu resiko kita berdua. Akhir cerita, Lina diusir dari rumah. Bukan ayah tak cinta, Lina pun tinggalkan ayah. Bukan Lina tak cinta. Meninggalkan ayah sebenarnya tiada Lina tega. Tapi ayah memilih hidup di kitab lama, setia pada teks kata per kata. Sedangkan Lina memilih dunia nyata, ikuti zaman yang terus berubah. Bulan berkata lirih kepada malam. Ini kisah sebuah keluarga. Sang ayah lebih menyintai kitab lama daripada putrinya yang lara. Malam menitikkan air mata.